Welcome Putra. Ya, Timnas Indonesia semakin kompak dan padu. Media China keheranan, kok ada yang bilang mereka nggak ada chemistry. Ya, 2 laga tersisa dan Timnas Indonesia berdiri di persimpangan jalan. 1 kemenangan bisa membuka gerbang menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, namun 1 kekalahan bisa menutup semua peluang. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi keempat grup dengan poin yang krusial yang masih bisa digeser kapan saja oleh Timnas Bahrain dan juga Tiongkok. Ya, Garuda telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah asuhan Sinteyong dan dilanjutkan estafet oleh Patrick Kluivert dari lini belakang yang lebih rapi, lini tengah yang lebih solid dan kokoh sampai lini serang yang semakin kreatif. Namun, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah terbesar. Di laga pamungkas, bukan hanya teknik dan taktik yang dibutuhkan, tapi juga mental dan keberanian bertarung sampai akhir. Banyak yang bilang bahwa skuad kali ini adalah generasi emas Indonesia. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya akan menjadi tulang punggung regenerasi. Ditambah pemain naturalisasi seperti Tom Henry, J. Itzes, Orat Mangun, dan juga Ole Romeni membuat timnas tampak lebih solid dibandingkan masa lalu. Namun, seperti puzzle yang indah, 1 bagian hilang bisa mengacaukan semuanya. Dan pertanyaannya, apakah semua kepingan sudah tepat? Ya, lini belakang memang sudah mulai solid, namun transisi dari bertahan ke menyerang masih sering goyah. Laga pamungkas nanti akan menjadi ujian akhir bukan hanya bagi komposisi pemain, namun juga bagi pelatih dan strategi. Ya, Patrick Kluivert dan Alex Pastoor harus memastikan bahwa formasi yang dipilih bukan hanya ideal di atas kertas, tapi juga menjawab kebutuhan di lapangan. Laga pamungkas akan mempertemukan Indonesia dengan Tiongkok di Stadion GBK, lawan yang secara peringkat lebih tinggi, dan kita kalah di kandang mereka di leg pertama di grup ini. Tiongkok kerap menjadi batu sandungan yang tidak terduga. Maka dengan formasi susunan pemain saat ini, Indonesia bisa saja lebih unggul, apalagi bermain di kandang sendiri. Namun, sejarah mencatat tak ada yang pasti dalam laga hidup mati. Kalau Indonesia menang, lalu Australia dan Arab Saudi tergelincir di laga lain, maka minimal tiket babak keempat bisa dikantongi dan bisa kita kunci. Namun kalau hasil seri atau kekalahan terjadi, peluang bisa hilang begitu saja. Laga ini bukan hanya soal strategi, tapi juga keberanian untuk bermain tanpa beban. Ya, semua akan ditentukan di 90 menit terakhir. Timnas Indonesia sudah 4 hari TC di Bali. Dalam TC di Bali ini, Timnas Indonesia benar-benar menunjukkan kekompakan yang luar biasa. Mereka nampak menikmati TC kali ini. Tak ada cemberut di muka mereka, yang ada senyum tawa di antara pemain, tidak terkecuali pemain yang baru saja bergabung. Ya, beberapa waktu yang lalu, gelandang China yang bernama Yang Mingyang secara langsung melancarkan perang urat syaraf jelang duel di markas Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan dia belak-belakan meremehkan Timnas Indonesia dengan menyebut jika skuad Garuda tidak kompak dan tidak ada chemistry. Dirinya sama sekali tidak takut dengan barisan pemain naturalisasi seperti J. Itzes sampai Ole Romeni. Menurutnya, para pemain Eropa hanya unggul soal ritme permainan dan duel 1 lawan 1. Namun dia berani bilang bahwa mereka akan kesulitan bermain di cuaca panas Indonesia. Selain itu mereka juga kurang kompak secara tim karena tidak pernah tampil bersama di level tim nasional.
Pemain Eropa tentu punya keunggulan ya dalam ritme dan konfrontasi. Tapi mereka nggak sering bermain bersama dan cuaca di Indonesia jauh lebih panas daripada di Eropa. Jadi ya lawan mungkin tidak bisa beradaptasi dengan cepat, ujarnya. Hal itu pun langsung ditepis oleh publik China sendiri lewat media sosial ternama China Sohu. Lewat pemantauannya, timnas Indonesia terlihat sangat kompak dalam sesi latihan di Bali. Mereka bercanda, tertawa, dan mereka terlihat sangat kompak. Sedangkan tim Dragons gugup sangat memprihatinkan, tulis Sohu dalam artikelnya. Ya, back veteran Lille secara terbuka ternyata juga menyampaikan tekanan yang dihadapi oleh para pemain loh. Dalam wawancaranya yang dikutip dari media Tiongkok 163, Lille mengaku bahwa atmosfer di dalam tim saat ini sangat menegangkan. Ia menyebut bahwa jika China gagal menang atas Indonesia, maka peluang mereka untuk lolos akan sirna, sebuah realitas yang menghantui ruang ganti tim. Semua tahu situasi saat ini, kalau kita nggak bisa menang di Indonesia, kami akan tersisih. Bagi para pemain, semua pertandingan membuat stres, apalagi pertandingan hidup mati seperti ini, kata pemain berusia 32 tahun itu. Ya, pernyataan ini mencerminkan bagaimana tekanan eksternal telah menembus ke dalam ruang psikologis para pemain. Tidak hanya menyangkut soal hasil, namun juga ekspektasi nasional yang membebani setiap langkah mereka. Dalam konteks China, di mana sepak bola sering menjadi alat diplomasi lunak dan kebanggaan nasional, kegagalan timnas bisa berdampak luas. Bukan hanya pada atlet dan pelatih, tapi juga terhadap citra institusi olahraga negara. Ya, meski demikian, Lille berusaha menjaga semangat kolektif dalam menghadapi laga kontra Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendekatan mental dan taktis yang tepat. Fokus utamanya, menurutnya, adalah menjaga penguasaan bola dan juga kesatuan tim. Ya, memang akan selalu ada kesulitan dalam laga tandang. Kami harus bersatu terlebih dulu dan juga berusaha tidak kehilangan bola dan ya kemudian berusaha mencetak gol, ujarnya. Nah, pandangan tersebut sejalan dengan filosofi pelatih Branko Ivankovic yang dikenal pragmatis namun tegas. Ivankovic yang sebelumnya pernah melatih timnas Iran dan juga klub-klub di Timur Tengah memiliki pengalaman menghadapi tekanan tinggi. Namun, dalam kondisi seperti ini, bahkan strategi paling brilian pun akan sulit terwujud kalau pemain tidak dalam kondisi mental yang stabil. Ya, pemain sayap muda Xu Haoyang juga menyoroti hal lain yang memperbesar tekanan, atmosfer stadion dan dukungan fanatik supporter Indonesia. SUGBK memang dikenal sebagai salah satu stadion paling bergelora di Asia Tenggara, terutama saat tim nasional Indonesia berlaga. Kebisingan, tekanan psikologis dari tribun, dan ritme permainan tuan rumah bisa membuat tim lawan kehilangan fokus mereka. Itu adalah markas tim lainnya, dan di sana pasti ada banyak fans. Tapi kami tidak patah semangat karena alasan itu. Ya, pertama kami perlu menenangkan mental kami. Hanya dengan cara inilah kami dapat bermain lebih bagus dan lebih tenang, kata Xu. Ya, pernyataan ini juga mencerminkan kesadaran pemain China akan pentingnya kestabilan emosional dalam menghadapi pertandingan tandang. Dalam sepak bola modern, aspek psikologis juga sudah menjadi bagian integral dari persiapan tim. Ya, faktor seperti tekanan supporter, kondisi cuaca, sampai perbedaan zona waktu dapat mempengaruhi performa pemain secara signifikan. Ya, untuk merespon tekanan yang meningkat, Asosiasi Sepak Bola China CFA mengambil langkah preventif dengan mendatangkan psikolog profesional untuk mendampingi para pemain. Dan ini merupakan sinyal bahwa federasi tidak memandang enteng tentang isu mental. Ya, di berbagai negara maju sepak bola seperti Jerman dan Belanda, kehadiran psikolog olahraga juga sudah menjadi standar dalam setiap agenda tim nasional. Ya, sepak bola tidak mengenal kasihan, hanya mengenal siapa yang cukup berani untuk menulis sejarah. Ya, kini tidak ada ruang untuk ragu dan ini adalah laga pamungkas dan ini juga bukan sekedar pertandingan. Ini adalah pertaruhan masa depan sepak bola Indonesia. So, go win Timnas Indonesia. Garuda di dadaku, kami pemain ke-12 selalu bangga denganmu.